di mana di sana itu banyak sekali gitu kan yang berpendapat tentang ma zahara minha gitu, apa yang nampak. Misalnya ketika misal saya pakai eyeliner nih gitu kan, kemudian saya pakai lipstick, kemudian saya bersolek gitu kan dengan fashion tertentu gitu kan, apakah itu disebut aurat? Padahal kan ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwasanya aurat itu yang mengandung syahwat. Allah tuh kan paling tahu apa yang di dalam hati kita. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita kalaupun nanti harus disambungkan lagi dengan suara dan lain-lain, sebenarnya itu kebutuhan atau apa, kita yang lebih tahu. Karena saya bekerja di bank nih gitu kan, saya kan harus pakai kerudung yang memang nggak menutup dada gitu kan. Ini kan di masyarakat ya familiar gitu kan Ustadzah. Kemudian kan ininya kan ditalikan ke sini agar terlihat rapih juga. Itu kan aturan-aturan dalam berprofesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast IDTP bersama saya Siska Dewi Aryani, dan saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Sepak terjangnya di dunia keilmuan maupun di dunia pendidikan sudah tidak bisa diragukan lagi gitu. Tentunya beliau sangat mumpuni di segala bidang aspek keilmuan gitu. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadzah sedang tidak ada kegiatan atau memang sedang kegiatan apa gitu hari ini? Alhamdulillah, sekarang lagi musim persiapan Ramadan ya. Oh iya, alhamdulillah ya Ustadzah. Ustadzah Yeni Aidah ya, narasumber kita hari ini tuh yaitu Ustadzah Yeni Aidah. Ustadzah nih karena di sini itu banyak yang request gitu kan, minta bahwasanya mau dibahas nih tentang aurat gitu. Karena memang berbicara tentang wanita mungkin tidak akan ada habisnya ya. Ustadzah, misal wanita itu bisa dibilang ribet, tapi di sisi lain wanita juga menarik dan cantik gitu kan. Sehingga pembahasan tentang wanita ya memang sangat banyak. Salah satunya yaitu mengenai tentang aurat gitu kan. Bahwa aurat itu apakah ada batasannya tertentu, atau memang aurat itu ada toleransinya gitu kan untuk hal-hal tertentu. Di sini mungkin untuk yang pertama Ustadzah, menurut Ustadzah, pandangan Ustadzah sendiri gitu mengenai aurat itu seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Aurat itu yang jika diperlihatkan itu menimbulkan rasa malu harusnya. Kalau fitrahnya begitu, yang menimbulkan rasa malu, maka Islam karena agama yang komprehensif, yang universal, amat mengatur tentang hal itu semua. Jadi ada beberapa nanti aturan-aturan dari Allah, tanda keuniversalan, kekomprehensifan ajaran Islam, sampai masalah aurat ini sangat diatur. Dan sangat peduli akan hal ini, maka nanti jika memang perihal aurat ini disepelekan, tidak jujur, apalagi hati kitanya naudzubillahi min dzalik, misal ada rasa keribetan, padahal kalau membahas aurat itu memang satu pertama adalah kejujuran dalam keimanan. Yang kedua memang yarjullah wa yaumal akhir, itu adalah cita-cita orang beriman. Tidak semata-mata Allah memberlakukan perihal aurat ini kecuali ada hal-hal tertentu memang yang berdampak, yang akan membahayakan baik nanti di dunia ataupun di akhirat. Jadi aurat itu sesuatu yang malu sebenarnya jika diperlihatkan begitu. Oh iya Ustadzah. Mungkin di sini kan di kalangan muslimah ya, atau pembahasan ilmiah gitu kan, banyak yang menyebutkan sekarang itu lagi musim hijab gitu kan, musim hijab juga. Kemudian apakah ada perbedaan Ustadzah antara hijab aurat dengan satrul aurat gitu kan? Kemudian apakah satrul aurat itu juga ada pembagiannya, atau memang satrul aurat ya harus menutup tanpa ada toleransi sama sekali seperti itu? Islam itu sebenarnya, dalam Islam tuh yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru, amat sangat fleksibel, harus dilihat situasi dan kondisi. Maka di ajaran Islam tuh senantiasa selain hukum pokok azimah itu selalu ada rukhsah dalam hal-hal tertentu, suka ada pengecualian.
Nah, antara perbedaan tadi satrul aurat dengan hijabul aurat sebenarnya itu hanya dari segi bahasa. Mungkin kalau Islam mah nanti ada syarat-syarat tertentu yang memang mengharuskan tidak hanya menutup aurat, nanti dari segi hal-hal lain seperti nanti disinggung oleh hadis Rasul, dua hal orang yang nutup aurat tapi disebutkan kasiyatun ariyatun, itu seolah-olah berpakaian tapi seolah-olah teranjang. Oh, ternyata kalau memang ketat, kalau memang menerawang, memang ada hal-hal tertentu, ada rule-rule tertentu yang harus dipenuhi dalam menutup aurat tersebut, alias tidak asal-asalan. Oh iya, sangat menarik sekali Ustadzah. Saya sangat tertarik dengan perkataan Ustadzah bahwa ada rule-rule tertentu, ada aturan-aturan tertentu. Apakah memang aurat itu diatur oleh Islam? Misalkan ketika kita sendiri ada aturannya gitu. Apakah misal kalau sendiri ya bebas gitu kan, mau buka aurat seperti apa, mau telanjang pun tidak apa-apa? Atau memang aurat sama diri sendiri atau untuk orang lain itu ada perbedaannya Ustadzah? Tentu ada perbedaannya. Dalam Al-Quran memang ada beberapa ayat tentang menutup aurat. Biasanya ada 3 ayat yang dikutip oleh para ulama. Apalagi tentang fikih ini banyak ikhtilaf ulama. Betul, Ustadzah. Ya, dan jika kita beragama Islam jangan terjebak dengan hal-hal ini. Intina, goal semua syariat agama pada intinya adalah membuahkan akhlakul karimah. Jadi sebenarnya tidak harus terjebak pada perbedaan-perbedaan. Yang penting dalam istilah ilmu fikih sering terkenal ijtihadnya para ulama, idza asoba, jika memang benar falahu ajroni, ajrun min isobatihi, itu wa ajrun min ijtihadihi. Asal berijtihad kan nanti diatur oleh para ulama fikih. Kalau yang mudawan, yang teratur dari mulai bab ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayat, itu terkenal 4 madhab fikih yang memang sangat rapih mengatur tentang hal itu. Adapun kita yang menjadi ashab atau pengikutnya, kita ambil madhab mana yang kira-kira, apalagi kita di Indonesia biasanya kebanyakan madhab Imam Syafi'i, dan yang dikutip adalah kaul-kaul Imam Syafi'i. Seperti misal dalam surat An-Nur ayat 1, ayat 31. Di situ dijelaskan sangat lengkap sampai nanti di situ disinggung mana-mana saja aurat yang boleh diperlihatkan atau tidak. Di An-Nur 31 itu ada memperlihatkan ke mahram seperti apa batasannya. Nah, itu sangat diatur oleh agama Islam. Jadi balik lagi, kalau perkara aurat ini ada beberapa perbedaan sebenarnya dalam Islam, utamanya dalam madhab-madhab fikih. Kalau misalkan kita ambil satu saja, yang penting kalau ijtihadnya para ulama tuh harus jelas metodologi, keilmuannya, kebersihan hatinya. Kan kalau interpretasi atau mufassir itu memang kalau memang naudzubillah tidak bersih hatinya akan terlihat dalam karya tafsirnya, muyulu mufassirin. Jadi kita berbaik sangka walaupun Imam Syafi'i misalkan berguru terhadap Imam Malik, tapi ketika Imam Malik mendahului beliau meninggal dan beliau mensolati, Imam Syafi'i mengijtihadi, contoh kecilnya misalkan perkara kunut, kemudian di dekat makbaroh ta'ziman lisohibi hadhil makbaroh, tidak jadi apa-apa. Jadi perbedaan itu tidak harus selalu dibenturkan, justru kita yang berasal dari kebersihan hati ini jadi hasanah tersendiri. Dan ini yang menjadi ciri khas umat Islam dari dahulu sampai sekarang, perbedaan itu jadi rahmat. Perbedaan yang jadi adab ketika kita merasa benar, tidak menghargai pendapat orang lain, padahal orang lain yang dimaksud dalam hal ini pendapat para ulama adalah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab. Sampai istiqro'nya pun penelitian bukan setahun 2 tahun. Kayak Imam Syafi'i meneliti sesuatu sampai puluhan tahun itu ya. Walaupun sedikit berbeda dengan gurunya, tapi beliau sangat bertanggung jawab akan ijtihadnya. Begitupun tadi yang ditanyakan perihal aurat wanita, misal kalau kita ambil satu karya ulama, misalkan tafsir Rawa'iul Bayan, misal tafsir Ayatul Ahkam. Di situ ada beberapa yang digarisbawahi oleh para ulama yang menjadi perbedaan pendapat. Itu sudah biasa dalam fikih. Misal perihal ilma zuhara minha, misal perbedaan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa ilma zuhara minha teh
sesuatu yang tampak, perhiasan wanita tuh yang disebut zina, perhiasan wanita tuh ada dua, ada yang kholqiyah, ada yang memang bawaan, ada yang muktasab, ada yang memang yang di luaran itu teh seperti pakaian yang kita pakai atau aksesoris lah. Sampai di An-Nur 31 mah perihal memakai genggenya, perihal memakai memakai yang bersuara. Intinya perbedaan di situ, kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali memang memutlakan semua aurat wanita adalah, seluruh tubuh wanita adalah aurat, tidak ada pengecualian. Dan itu pun dikorelasikan dengan berbagai ayat. Misalkan di Al-Ahzab nanti 53, ketika wanita beriman dipinta oleh para sahabat meminta sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika adhar wa athhar wa azka liqulubikum wa qulubihinna. Jadi satu ayat dengan ayat yang lain tadi dikorelasikan. Betul. Kemudian di Al-Ahzab 59 dan lain-lain. Jadi memandang satu ayat ini di munasabatul ayat dengan ayat-ayat yang lain. Begitupun yang terjadi ke Imam Malik ataupun ke Imam Hanafi. Walaupun beliau mengecualikan kecuali wajah misalkan dan telapak tangan, tapi beliau dalam karya tafsir tersebut mensyaratkan jika aman dari fitnah, baik itu dari laki-lakinya ataupun perempuannya sendiri. Gitu, Teh Siska. Iya, jadi banyak ulama itu berbeda pendapat masalah aurat wanita tersebut gitu kan. Kemudian Ustadzah, saya sangat tertarik juga dengan kisah surah An-Nur ya, ayat 31, di mana di sana itu banyak sekali gitu kan yang berpendapat tentang ma zahara minha gitu. Apa yang nampak misalnya. Misalnya Ustadzah, apakah ketika misal saya pakai eyeliner nih gitu kan, kemudian saya pakai lipstick, kemudian saya bersolek gitu kan, saya pokoknya menggunakan kerudung gitu kan dengan fashion tertentu gitu kan, apakah itu disebut aurat? Padahal kan ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwasanya aurat itu yang mengandung syahwat. Meskipun kita kerudungan, kita cadar gitu, tapi bisa mengundang aurat gitu kan, karena akibat kita berdadanya terlalu berlebihan gitu. Nah, pandangan Ustadzah terhadap aurat itu sendiri, apakah memang ketika kita bersolek dengan berlebihan itu termasuk aurat, atau hanya bisa mempertontonkan apa yang terlihat dalam tubuh? Misalnya kita mempertontonkan tubuh kita, dada kita, kemudian kaki kita gitu, atau memang aurat itu yang memang sesuatu yang sangat lembut gitu kan sifatnya, bahkan kita pakai eyeliner pun itu sifatnya aurat, bahkan ada yang berpendapat seperti itu gitu. Kalau kita korelasikan lagi misalnya dengan ayat lain, kita ambil misalkan Al-Ahzab 32. Di situ dinyatakan fala takhda'na bil qauli fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Jadi kalau melihat satu hukum dalam Islam itu sebenarnya harus dilihat maqasidus syar'i, apa tujuan dibalik ditetapkannya syariat. Islam lewat segala aturannya adalah wujud. Dan Islam salah satu karakteristik ajarannya adalah buat orang yang berakal akan terhindar dari bahaya dunia akhirat. Misal apakah tadi termasuk aurat atau tidak? Sebenarnya Allah tuh kan paling tahu apa yang di dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita kalaupun nanti harus disambungkan lagi dengan suara dan lain-lain, sebenarnya itu kebutuhan atau apa kita yang lebih tahu gitu. Kan amal kita yang diterima tuh yang ikhlas. Dalam berpenampilan pun tadi yang tebar pesona boro-boro gitu di surat An-Nur tadi baru gemerincing kaki saja yang menarik perhatian laki-laki, apalagi hal-hal yang memang diperlihatkan secara langsung, berjalan di catwalk, miss yang lagi musim sekarang. Memang kelihatannya cukup ribet, tapi balik lagi kalau orang beriman tidak imannya kepada yarjullah wa yaumal akhir, kalau keimanannya tidak muncul, ya akan menjadi ribet. Tapi di balik aturan itu Allah menginginkan supaya kita aman, damai, tentram, segala sesuatu pas. Bahagia dunia, bahagia akhirat itu kan teratur, termasuk tentang aurat ini diatur seperti itu. Jadi intinya tanyakan saja kepada diri kita pribadi, apakah dalam bersoleknya untuk apa gitu. Maka dalam Islam yang salah satu fungsi aurat kan tidak boleh
terlalu menarik perhatian lawan jenis yang berlebihan. Bahkan tadi dari warna nanti amat sangat diatur, dari mulai dari bahan itu teh hal-hal tertentu tadi minimalisir apa yang menjadi perhatian lawan jenis tadi. Intinya tidak bisa dipisahkan antara fikih dengan tasawuf. Dalika azka wa athhar liqulubikum wa qulubihinna. Begitupun di surat Al-Ahzab ayat 53 yang tadi menyatakan bahwa kalau meminta sesuatu harus mewaroi hijab para sahabat. Kalau hijab secara dohir mungkin yang buat di rumah, kalau hijab secara kita di luar mungkin secara cadar. Hal-hal tertentu anu membuat kita azka wa athhar liqulubikum wa qulubihinna gitu. Itu Siska. Jadi balik lagi ke niat, balik lagi ke buat apa nawaitu kita berpenampilan ini. Oh iya, Ustazah, saya juga mau menyinggung perihal tadi kayak mis-mis gitu kan dikatuk. Gimana kalau misal saya berprofesi sebagai model nih Ustazah, saya diundang oleh suatu media untuk misalnya untuk kamu jadi modelnya ya, kerudung saya gitu, cadar saya gitu. Kemudian saya berpenampilan lah Ustazah, kan kalau kita jadi model tentunya bisa menarik perhatian orang dong gitu kan untuk membeli gitu. Nah, gimana Ustazah dengan syariat berpakaian dengan profesi tersebut? Misalnya juga ada hal-hal lainnya kalau di masyarakat, misal ibu-ibu kan suka ke sawah gitu kan. Kemudian kan dianjurkan misalnya kalau menurut sebagian ulama bahwa yang boleh terlihat itu hanya telapak tangan sama wajah gitu kan. Kemudian ibu-ibu ke sawah gitu kan. Kemudian dia tidak pakai kaos kaki. Masakan ke sawah ribet gitu kan pakai kaos kaki gitu. Nah, perihal itu sendiri gimana gitu? Atau memang ada yang profesi-profesi tertentu yang harus menuntut berpakaian itu ya harus seperti itu gitu. Iya. Kalau masalah ribet atau enggak, balik lagi tadi ke keimanan. Kalau kita memang mengimani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ada hikmah tertentu di balik segala aturan, tidak akan menjadi ribet. Dan kita pun ke orang lain tidak boleh gampang judgment, tidak boleh gampang ngejudge, kan semua orang punya proses. Ya baiknya mah mudah-mudahan nanti kan masalah profesi tadi yang ditanyakan. Masalah profesi, balik lagi kan rezeki teh ada yang banyak tapi tidak barokah, balik lagi dari kebarokahan. Jadi kalau memang kita pun mungkin ada orang-orang tertentu yang belum bisa melepas profesi-profesi tertentu karena memang memperlihatkan yang tidak seharusnya seperti aurat yang tadi misalkan ya kita hargai prosesnya, tapi kita minimal kalau udah tahu ilmunya, udah tahu prinsipnya, maka di akhir surat An-Nur dikatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Gitu kan disuruh taubat, saking masalah aurat ini masalah yang serius. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung ayat An-Nur 31 kalau kita lihat, watubu ayyuhal mu'minun jami'an la'allakum. Jadi saking memang urusan aurat ini kalau kurang jujur, kalau hatinya kurang bersih, apalagi masalah keimanan kita, keyakinan kita kurang kepada Allah, sebenarnya tidak harus dijawab bagaimana atau bagaimana. Balik lagi tadi ke dirinya. Kalau belajar memaksimalkan syariat, mau ke gimana juga gitu. Tapi walau alam kan Allah yang lebih tahu. Jika memang situasi dan kondisinya beliau mengharuskan seperti itu, belum ada solusi yang lebih pas, apalagi umumnya di Indonesia tadi ada ke sawah, ke sana ke sini, ataupun ada profesi-profesi tertentu. Nah itulah apiknya Islam. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya mataroktu ba'di adarro ala rijal minan nisa, tidak ada cobaan sepeninggalku kecuali fitnahnya atau cobaannya wanita untuk laki-laki. Jadi tadi di ayat yang tadi, di ayat An-Nur 31 laki-laki disuruh menundukkan pandangan, ya perempuan kita belajar nutup aurat secara sempurna gitu. Secara sempurna itu apakah ada hubungannya dengan cadar Ustazah? Tadi balik lagi ada beberapa pendapat para ulama, kita ambil yang mana yang kita yakini dari kebersihan hati dengan dalil-dalil yang disuguhkan oleh imam mazhab tersebut. Kita dikaruniai akal untuk berpikir, kita ambil, kita bersihkan hati mana kira-kira yang lebih pas dari hati kita, untuk hati kita. Dalil-dalil para ulama yang disuguhkan misalkan tadi oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Hambali, kenapa sampai wajah memutuskan hukum sampai wajah itu adalah aurat, karena beliau mengkorelasikan dengan ayat yang lain. Ternyata fikih tidak bisa tidak bisa dilepaskan dengan tasawuf. Misal tadi dari An-Nur 31 ngambil ke Al-Ahzab 53,
para sahabat meminta keperluan kepada istri-istri Nabi harus dibalik hijab, mas'alumi waruhi hijab dzalika atharu liqulubikum wa qulubihinna, atau nanti ke Al-Ahzab 59. Yang tahu definisi jilbab, masalah cadar tadi min juyubihinna, misalkan kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jilbab di situ, batasan jilbab definisinya yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya dan para sahabat mungkin yang di situ mendefinisikannya seperti apa. Adapun sekarang ada perbedaan para ulama tadi, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan keilmuan dan metodologinya kita hormati. Masalah cadar, jika kita memang meyakininya, kita cocok dengan apa yang disuguhkan daripada usul, intinya setiap pilihan kita kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa si muka ini adalah masdarul fitnah. Masdarul fitnah itu adalah timbulnya sumbernya fitnah. Sebelum orang lain melihat apapun, pasti melihat wajahnya dulu. Ya ini diperlukan kejujuran, balik lagi gitu. Kakinya atau yang lain-lainnya, maka wajah ini lebih diutamakan. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Walaupun apalagi di zaman dahulu ada riwayat yang mengatakan hanya sebelah kanannya aja. Nah gitu, hanya sebelah kanannya aja. Ini pun karena kebutuhan tadi, komunikasi, kebutuhan yang lain-lainnya, maka kita mengambil bahwa mata ini punya haknya dan seminimal mungkin menutup secara sempurna. Maka tadi kita pun tidak merasa lebih baik, masih banyak kekurangan, apalagi tadi dari fikih ini harus disambungkan kepada tasawuf, nawaitu menutup aurat ini. Walau alam, kan dalam urusan fikih mah tidak bisa dimutlakkan. Kalau masalah fikih dimutlakkan, nah ini biasanya yang selalu menjadi cenderung mudah untuk menyebut orang lain salah atau dan lain-lain. Ini perlu kebersihan hati dan kebijaksanaan, bahwa selagi orang yang mengambil keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan pilihannya memang akan dia sendiri pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya kita hormati. Jadi jangan sampai hal-hal perbedaan dalam fikih ini menjadi penyebab tersulutnya perpecahan. Kita saling menghormati, saling menghargai, betupun batasan aurat gitu. Betul, Ustadzah. Kemudian cadar itu pun apakah disyariatkan oleh Islam atau memang itu hanya budaya Arab, Ustadzah? Soalnya kan kalau melihat orang ya gitu, banyak yang berpandangan bahwa cadar itu nggak ada dari dulunya, itu hanya budaya Arab gitu. Apakah memang itu disyariatkan oleh Islam atau bagaimana? Syariat dengan sakopah atau budaya ini tidak bisa dilepaskan. Yang jadi sakopah atau budaya itu hanya segi model. Kalau tadi ulama sudah clear, Imam Syafi'i dengan Hambali memang sudah mengijtihadi bahwa wajah itu adalah bagian daripada aurat. Dalam hal ini, kenapa kita suka lebih langsung nyebut cadar? Mungkin bentuknya seperti ini. Tapi perihal bentuk dan model, ya balik lagi asal sesuai tadi dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Khasiyatun ariyatun, tidak menerawang. Kemudian tidak, model bahannya tidak ketat. Balik lagi tadi terhadap tujuan menutup aurat tadi, meminimalisir zuyinalinnasi hubus syahawati minan nisa. Balik lagi, tidak ada cobaan buat para laki-laki kecuali perempuan. Maka perempuan karena kholqiyah dari Allahnya memang sudah dianugerahi jadi keindahan. Jadi perempuan tuh indah. Jadi memang syariatnya pun berbeda. Perkara cadar, saya lebih setuju kepada pendapat bahwa yang termasuk sakopah atau budaya itu hanya model, hanya bahannya saja. Masalah nutup wajahnya sudah clear para ulama tadi, Syafi'i dan Hambali. Perihal sakopah model, nah ini disesuaikan bagaimana supaya hal tersebut tentang menutup aurat, menutup cadar ini seindah mungkin, tapi masuk tadi tidak mendobrak atau melabrak
aturan-aturan rule, salah satunya dari Quran ataupun hadis Nabi tadi, jangan sampai kasiyatun ariyatun, jangan sampai tipis ataupun ketat begitu. Oh ya, baik Ustazah. Ustazah, apakah orang yang bercadar itu lebih baik daripada orang yang berkerudung yang seala kadarnya, atau memang lebih baik daripada orang yang tidak berkerudung sama sekali gitu? Kadang kan ada anggapan orang, wah bercadar tapi etikanya gak dipakai nih gitu kan, mending saya yang gak pakai kerudung kan gitu kan. Hal itu sebenarnya tidak bisa dibentur-benturkan. Itu pun sudah terjawab sebenarnya sama ayat Allah yang Allah lihat kan, tetapnya inna akramakum indallahi atqakum. Fikih kita belajar bersyariat tentang cadar tadi, ngambil madhab yang manapun, balik lagi itu urusan fikih. Urusan apakah lebih baik atau tidak, yang lebih baik di pandangan Allah yang takwa, yang berbuah tadi dari cadarnya akhlakul karimah. Jadi kalau misalkan orang yang masih proses, kita berbaik sangka kepada orang lain. Semua orang kan punya proses masing-masing ya. Kita pun mungkin punya begini, udah bisa berpenampilan begini, kadang keistiqomahannya, kadang tadi kesempurnaannya, kadang nawaitunya masih terus harus dilihat, terus diperbaharui. Kadang tadi apakah berbuah dari ibadah ritual ini, kan kita jangan jadi split personality, jangan sampai hanya ibadah secara mahdoh, secara ritualnya bagus tapi tidak berbuah. Tujuan utama Rasul diutus kan akhlakul karimah. Apakah kita khairun nas anfa'uhum linnas? Memang saling bersinergi. Jadi lebih baik nggak yang bercadar? Belum tentu. Kalau memang nawaitunya nauzubillah sudah ria, ataupun tadi tidak berbuah menjadi akhlakul karimah, apalagi kebermanfaatan orang lain. Bahkan kita harus panas, orang masih proses, belum bisa menutup aurat yang lebih baik, tapi berbagi ke orang lainnya, subhanallah, dalam cara bicaranya, dalam akhlaknya, dalam kebaikannya, itu harus saling berbaik sangka. Apalagi kita sudah tahu lah dalam ajaran agama Islam kan masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kalau rahmat kasih sayang Allah, tadi bingkai pikihnya disempurnakan, hatinya juga disempurnakan. Adapun tadi ada yang baru hatinya dulu atau berproses menjadi lebih baik, tapi segala ajaran agama Islam dari mulai akhlakul karimahnya sudah beliau terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tujuan Rasul diutus akhlakul karimah, innama bu'istu. Ataupun kita pun jangan merasa putus asa, belajar bercadar tapi kita belum lebih baik, jangan putus asa, maka kita jadikan pendorong dengan berpenampilan. Jadi saling baik sangka. Orang yang belum menutup aurat baik sangka ke kita, kita pun harus wajib berbaik sangka ke orang lain yang lagi proses. Barangkali mereka di hadapan Allah lebih baik. Jadi enak. Jadi tidak harus dibentur-benturkan, tidak harus pada merasa lebih baik. Jadi sama-sama kita belajar memaksimalkan mazra'atul akhirah di dunia ini yang terbaik. Fikihnya belajar udkhulu fisilmi kafah, belajar totalitas, belajar sempurna. Begitupun apalagi tasawufnya, syarat diterima amal kan harus ikhlas, yang berbuah akhlakul karimah gitu. Oh iya, berarti tergantung bagaimana nanti buahnya ya, dalam bentuk akhlakul karimah. Jadi gak bisa dibentur-benturkan ya antara orang yang bercadar sama yang tidak bercadar atau tidak berkerudung juga. Nah Ustazah, saya kepikiran gini, terkadang kalau sholat orang bercadar itu apakah jabahnya memang ini ditarik ke depan atau memang sama kayak ini si jidat itu harus kelihatan gitu, soalnya itu masih jadi pertanyaan gitu kan di kalangan orang lain gitu. Kalau saya pakai cadar, saya sholatnya kayak gimana ya, apakah memang si ininya harus dikebelakangin atau tetap harus seperti ini gitu, atau ada aturan-aturan tertentu? Kalau memang aman dari fitnah laki-laki, seperti masjidnya yang terpisah misalkan ya, antara perempuan dan laki-laki memang aman untuk membuka aurat, harusnya ada sujud yang 7 ya, berarti jabah termasuk harus rapi, harus dibuka. Tapi ketika memang di luar, kita berada di luar, kita yang ambil aulawi, kita yang lebih pas. Tadi kan fungsi menutup cadar tuh salah satunya adalah meminimalisir fitnah. Ya, tidak apa-apa. Misalkan si jabahnya kalau memang tadi terbuka, misalkan terlihat secara umum, misalkan jabahnya, ya tidak apa-apa, wallahu alam, dan itu pun Allah yang lebih tahu kebenarannya. Tapi karena kita lihat fungsi dari cadar itu untuk apa, misalkan sekarang gini aja, ini mah cuma pendapat pribadi, wallahu alam, hanya untuk menguatkan dalil. Misalkan kita belajar bercadar lebih baik, belajar rapih misal ya. Tapi ketika misalkan di luar yang kurang aman dari fitnah, kita membuka dengan alasan sholat.
Tapi laki-laki terlihat balik lagi. Jadi nanti bercampur antara ambil mana yang lebih baiknya gitu. Walau alam kan kita juga itu. Jadi sama halnya dengan pakai headstock ya Ustadzah. Kan kayak menurut Syafi'iyah bahwa wajah dan telapak tangan itu ketika sholat, mungkin di sebagian di Indonesia kan kebanyakannya Syafi'i ya Ustadzah, itu harus nggak boleh tertutup misalnya ketika sujud. Nah kalau lagi pakai handstock nih Ustadzah, lagi di luar gitu kan, kadang sholat gak pakai mukena gitu kan, kemudian pakainya handstock gitu, apakah ini menghalangi Ustadzah si telapak tangan ini, si handstock ini menghalangi telapak tangan gitu? Atau beberapa madhab ulama dalam Syafi'iyah pun berbeda pendapat bahwa justru yang atasnya, yang atas sama telapak, jadi telapaknya ada dua pendapat, ada yang memang telapak bawah, ada yang memang atas bawah, jadi batasnya pergelangan seperti ini. Jadi masalah handstock, kalau mengambil pendapat yang itu tinggal dibuka aja handstocknya gitu. Kalau memang tadi kita mengambil madhab Imam Syafi'i seluruh badan wanita adalah aurat misalkan, ya mudah-mudahan karena ngambilnya itu kalau di luarnya tadi terbuka banyak laki-laki, kita ambil tidak apa-apa. Jadi gak apa-apa ya kalau sholat gak pakai mukena juga Ustaz? Yang penting suci. Intinya syarat sah sholatnya terpenuhi, menutup aurat, suci dari hadas dan najis, insya Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Gitu. Kembali lagi ke tadi ya topik yang cadar gitu kan Ustaz. Kemudian kan kalau di luar itu banyak bercadar tapi kok eksis sih di medsos gitu, mendingan saya yang berkerudungnya biasa-biasa aja tapi gak terlalu eksis, seolah-olah mereka memperlihatkan saya ini bercadar loh gitu. Karena hal-hal yang seperti itu memang memang apakah sudah keluar dari aturan gitu, atau memang ya tidak apa-apa gitu? Bagaimana pandangan Ustadzah perihal itu? Seperti kita kan ini tampil di medsos ya. Iya, betul. Tapi balik lagi nawaitunya apa, maka harus sangat berhati-hati terhadap niat kita tampil di medsos tadi, jangan wala tabarrujna tabarruja jahiliyatil ula, kan ada ya ayat itu. Maka quli azwajika wa banatika al-ahzab 59 salah satunya untuk mematahkan atau mengganti tabarrujna jahiliyatil ula, tabarruj yang memperlihatkan tadi. Adapun kita memperlihatkan di medsos tadi nawaitunya, maka tadi niatnya harus lurus karena Allah, niat dakwah, niat untuk mendidik, niat yang lain-lain yang positif, yang mudah-mudahan Allah terus luruskan niat kita gitu. Jangan sampai kita eksis di medsos tadi hanya untuk menarik perhatian lawan jenis, balik lagi amal yang diterima yang ikhlas. Maka kalau kitanya tahu bahwa segala perilaku kita dipertanggungjawabkan di sisi Allah, maka dalam niat pun akan sangat berhati-hati. Apalagi kita tadi perempuan, masdaru fitnahnya selain tadi yang kita yakini, misalkan yang kita ambil madhab Imam Syafi'i perihal wajah dan lain-lain, begitupun nanti dalam suara dan lain-lain, kan ini ada ayat Allah yang langsung menyinggung tentang hal itu. Iya, itu tergantung bagaimana niatnya dia gitu kan, untuk apa dia melakukan itu gitu. Nah Ustadzah, sedikit menyinggung lagi Ustadzah, ini agak kontroversi juga gitu di kalangan masyarakat gitu. Misal Ustadzah ada orang kita itu berhadapan dengan orang yang buta gitu kan, sedangkan kan kalau kita tahu bahwa aurat itu yang bisa menarik syahwat gitu kan, yang bisa menarik syahwat. Orang tersebut kan buta Ustadzah, tidak bisa melihat, berarti kita boleh dong telanjang di orang yang buta tersebut karena kan tidak menarik syahwat sama sekali gitu. Iya, balik lagi tadi batasannya bukan masalah buta atau tidak buta, masalah dalam Islam tuh mahram atau bukan mahram. Kalau yang kita hadapinya walaupun buta, ya memang itu bukan mahram, ya wajib tutup aurat. Karena kita ngambilnya batasan itu, bukan masalah buta atau tidak buta. Sama halnya seperti misalkan nenek-nenek sudah tidak menarik syahwat, yang menurut nenek-neneknya, barangkali menurut laki-lakinya kan menarik syahwat. Jadi batasannya bukan masalah tua ataupun muda ataupun buta, balik lagi prinsip mahram bukan mahramnya itu yang dibatasi dalam Islam. Iya, soalnya ada pertanyaan juga seperti gimana nenek-nenek kan kadang kalau sudah tua gitu kan tidak keburu untuk menutup aurat seperti itu. Berarti tetap Ustadzah itu aurat gitu. Jadi kita tidak bisa memperlihatkan kalau ditinjau dari sudut fikih gitu Ustadzah. Iya, kalau ditinjau dari sudut fikih kita ambil yang sesempurnanya. Adapun tadi kelemahan karena ittaqullaha mastata'tum, apalagi mungkin walau alam kadang-kadang kalau bercadar misalkan nenek-nenek yang kita lihat ada miring kanan, miring kiri, atau kurang terlalu sempurna lah ABCD-nya.
Ya kita baik sangka aja. Allah kan melihat prosesnya seseorang. Melihat mastata'tum untuk sekemampuan itu bukan asal-asalan, tapi sekemampuan. Walaupun udah nenek-nenek, kita berusaha menerapkan Islam secara yang beliau yakini, ngambilnya misalkan pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i, ya berusaha memaksimalkan. Adapun kekurangan-kekurangan kan Allah yang lebih tahu itu. Gitu. Iya. Allah yang lebih tahu. Tadi kan sudah berbicara tentang aurat juga. Bagaimana menurut Ustadzah, pandangan Ustadzah mengenai kita itu harus berpakaian itu seperti apa gitu kan? Tadi disebutkan bahwa gimana nawaitunya itu kan kembali lagi ke kolbu. Kemudian gimana nanti buahnya. Tapi kalau secara fikihnya gitu, yang seharusnya itu harus seperti apa? Misal kita gak boleh pakai baju seperti apa gitu, pakai kerudung yang seperti apa, apakah kita gak boleh stylish gitu kan, sehingga bisa menarik syahwat. Nah menurut pandangan Ustadzah harus seperti apa perempuan itu paling ideal untuk menjaga aurat gitu? Kita ambil madhabnya yang tadi, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i atau hadis-hadis Rasul disambung-sambungkan, asal jangan tadi kasiyatun ariyatun atau nanti ada punduk unta dan lain-lain. Intinya mah meminimalisir syahwat lawan jenis, adapun sakopah, budaya, mode dan lain-lainnya itu disesuaikan asal rule koridor-koridor yang tadi bisa dipenuhi. Perihal warna jangan light, jangan terlalu yang mencolok, ambil yang soft, ambil warna-warna yang pastel. Kemudian semampunya kita gimana tidak menerawang, gimana tidak membentuk gitu ya. Nah itu hal-hal yang harus dipenuhi. Adapun secara sakopah atau model kita rasakan, makanya berpenampilan itu harus dengan hati begitu. Iya Ustadzah. Termasuk dengan profesi, aurat dengan profesi. Apakah itu ada rukhsah Ustadzah? Profesi seperti bagaimana? Misalnya karena saya bekerja di bank nih gitu kan, saya kan harus pakai kerudung yang memang nggak menutup dada gitu kan. Ini kan di masyarakat ya familiar gitu kan Ustadzah. Kemudian kan ininya kan ditalikan ke sini agar terlihat rapih juga. Itu kan aturan-aturan dalam berprofesi. Kemudian ketika kita kerja di pertambangan, misalnya masa perempuan kan banyak juga ya sekarang yang di teknik elektro, yang jadi saintis, jadi peneliti juga gitu kan. Kemudian mereka kan bisa harus pakai hand sock, sedangkan kan kalau untuk pertambangan itu kan agak susah juga gitu kan. Maksudnya agak susah itu akan sangat membahayakan juga gitu kalau kitanya terlalu si ininya terlalu panjang gitu, ambilnya yang simpel-simpel gitu. Nah, apakah ada rukhsah untuk menutup aurat bagi yang profesi seperti itu gitu? Masalah profesi berarti seperti hanya model yang tadi saja. Kalau memang nawaitunya terus diniatkan mau secara totalitas meyakini bahwa profesi tersebut tidak akan membuat kita kapah atau meyakini bahkan banyak kemadaratannya, maka coba kita tinggalkan. Kalau memang itu sebuah pilihan atau tidak bisa lagi atau memang profesi tertentu, alhamdulillah Islam mengatur dalam segala aturannya. Dalam usul fikih pun ad-darurat tubihu ma'durat. Sesuatu yang emergensi, sesuatu yang memang membandaratkan pasti membolehkan hal-hal tertentu jadi pengecualian gitu. Tapi saya ingin tahu pandangan Ustadzah, berarti boleh? Ya, karena kita mah kalau fikih itu tidak bisa hitam putih ya. Karena kita tidak tahu latar belakang profesi tertentu seperti apa. Masalah boleh atau tidak bolehnya kita ambil madhab yang tadi aja, madhab para ulama. Begitu. Iya. Jadi sudah clear, para ulama pun sudah menjawab seperti itu. Ustadzah tadi kan menyinggung profesi ya. Gimana nih kalau profesinya seorang penyanyi jadi artis gitu kan? Katanya bahkan ada yang mainstream kuro juga perempuan sebaiknya enggak deh gitu kan. Bahkan itu kan kebaikan Ustadzah. Nah, bagaimana menurut pandangan keilmuan Ustadzah gitu perihal tersebut? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Jadi gini, masalah bersuara teh jangan dilemah lembutkan dalam berbicara sehingga bangkit hawa nafsu laki-laki. Nih, tadi misalkan seorang penyanyi, kita pun lagi podcast gini kan mengeluarkan suara. Betul. Nah, aturan dalam Islam tuh usahakan si perempuan tuh bahasa gaulnya jangan tebar pesona. Jangan dilemah lembutkan sehingga kalau Allah kan yang tahu nih hati kita perempuan, hati laki-laki, bagaimana si suara perempuan itu dapat membangkitkan syahwat nafsu laki-laki, salah satunya tadi yang dilemah lembutkan. Makanya profesi-profesi tertentu sama seperti yang profesi-profesi sebelumnya.
jika memang aturan Allah Subhanahu wa taala ini bisa dipegang, tidak dilemah lembutkan untuk mendidik, untuk apa suaranya. Kalau profesi penyanyi, kalau memang seperti tadi tidak ada lagi profesi setelah kita memaksimalkan misalkan, dan walau alam kalau kita yakin kepada aturan Allah kalau memang kita meninggalkan sesuatu karena Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Kalau memang profesi ini membuat para lelaki menjadi terbangkitkan nafsunya dengan suara kita, ya mudah-mudahan Allah memberi profesi lain yang lebih baik. Jadi gunakanlah suara wanita, walaupun tadi masalah kuro. Tadi balik lagi, apakah misalkan baca sholawat atau kuronya kita jadi mengingat Nabi, jadi mengingat perjuangan Nabi, atau malahkah fokus ke suara tertentu seseorang yang bagus. Jadi Islam tuh memang harus sangat dari mulai niatnya, dari mulai tujuannya apa itu harus diteliti begitu. Meskipun itu adalah hal kebaikan. Maksudnya hal kebaikan. Tapi zohirnya kebaikan belum tentu ya segi hakikatnya, karena kita yang tahu nih nawatunya untuk apa, maka harus selalu dipertimbangkan dohir batinnya. Gitu. Ustadzah, kan dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar mengenai bagaimana aturan menutup aurat dan lain sebagainya gitu. Mungkin Ustadzah bisa memberikan kesimpulan gitu, sehingga kita selaku perempuan gitu selalu menjaga kehormatan kita, kemaluan kita, pandangan kita dengan menjaga aurat tersebut. Iya. Jadi kesimpulannya Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berkata, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna talika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Jadi salah satu identitas wanita muslimah adalah belajar menutup aurat dengan segala tadi perbedaan mazhabnya. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari syariat menutup aurat buat para wanita, kebaikan untuk kita perempuan dan kebaikan untuk laki-laki. Inilah kekomprehensifan ajaran Islam, jangan dipandang berat, jangan dipandang pembelengguan, yakin dah hidup mah sementara. Orang yang beriman itu cita-citanya yarjullah wa yaumal akhir, maka aturan Allah yang lebih tahu ini akan berhikmah lebih baik. Maka se-enjoynya, seenaknya niatkan karena Allah menutup auratnya, mudah-mudahan bukan hanya segi zahirnya tapi mudah-mudahan batinnya menjadi tertutup juga, segi akhlaknya dari yang buruk-buruk, mendorong antara beriringan antara aurat zahir dengan aurat batin kita, mudah-mudahan, karena syariat dan hakikat itu dalam Islam sangat berkaitan. Inilah kekomprehensifan ajaran Islam, sekecil apapun dalam berpenampilan dalam aktivitas apapun di dunia ini, ma farratna fi kitabihi min syai', tidak ada yang terlewat termasuk urusan pakaian, urusan menutup aurat ini, begitu. Iya, berarti Islam itu sangat memudahkan terhadap segala hal ya, Ustadzah gitu. Alhamdulillah, pemikiran saya juga menjadi terbuka gitu kan, begitu luar biasanya Islam membedah segala hal, bahkan masalah aurat pun sangat detail gitu, dan tidak ada pengekangan gitu. Justru dengan Islam kita jadi enjoy, jadi asik, jadi mudah dan tidak merasa sulit juga gitu. Terima kasih Ustadzah untuk segala ilmu yang Ustadzah berikan di podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya ya bagi diri kita gitu, umumnya bagi semuanya yang mendengarkan podcast IDTV ini gitu. Sama-sama. Demikian podcast kali ini untuk Sobat IDTV. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar, baik itu berupa kritikan, saran maupun saran-saran untuk podcast selanjutnya gitu. Terima kasih. Saya Siska Dewi Aryani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.